Saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah gambaran sambil saudara merenungkan apakah saya seperti itu. Saya akan mencoba untuk memberikan peragaan pagi hari ini. Dan saudara dipersilakan tidak hanya melihat, tetapi saudara merefleksikan diri dan berdoa. Saya akan panggil Pak Dance, komandan saya, untuk maju ke depan. Lalu Pak Fernando maju ke depan. Silakan. Saudara yang lain merenung. Saudara, kita diperhadapkan dengan sebuah adegan di mana ada seorang yang didapati dia berhutang 10.000 talenta. Dan dia kemudian akan dijual oleh seorang raja kalau dia tidak akan melunasi utangnya dan istri serta anaknya. Kemudian dia datang kepada raja dan memohon, ampuni saya akan membayar hutang itu. Tetapi raja itu tergerak dan berkata, aku akan membebaskan utangmu 10.000 talenta. Dan kemudian keluar daripada tempat itu, seorang hamba itu, dia berjumpa dengan hamba lainnya yang berhutang 100 dinar. Dan kemudian dia meminta supaya dia harus melunasi kepada dia, dan kemudian hamba saudara itu berkata, Bapak saya akan melunasi kepadamu, tolonglah saya, ampuni saya. Tetapi kemudian dia mencoba untuk mencekik hamba itu dan berkata, lunasi hutangmu. Saudara, kita sedang diperhadapkan dengan kondisi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita memohon, Tuhan ampuni saya. Tapi sering kita berhadapan dengan sesama, kita pukul, kita cekik, kita lukai. Kita yang sudah diampuni, kita sudah dibebaskan oleh seorang raja, kita lupa bahwa kita harus juga membebaskan sesama kita. Saudara, silakan saudara berdoa sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Sebelum saudara menerima firman Tuhan, apakah saudara seperti ini? Atau saudara hari ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu, mengampuni sesamamu? Silakan berdoa. Terima kasih Pak Dance dan Pak Fernando. Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah peragaan ini cukup jelas sehingga kami ketika menerima perjamuan, pulang dari tempat ini, kami janji, kami tidak akan melupakan perumpamaan ini. Kami akan mengasihi Tuhan, dan kami akan mengasihi sesama kami, saudara kami. Dan akan kami mengampuni saudara kami yang bersalah kepada kami, seperti kami diampuni oleh Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya, mari kita akan sebentar untuk merefleksi daripada kejadian atau firman Tuhan yang sudah kita dengar. Apakah ada PowerPoint saya? Bisa dinyalakan PowerPoint saya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa cerita perumpamaan ini sudah cukup jelas. Bahwa ketika seseorang menerima kasih daripada Tuhan, pembebasan. Saudara, saya akan memberitahu bahwa setiap kita itu secara hitungan hutang itu seperti perumpamaan ini, bahwa seorang yang dilepaskan oleh rajanya itu berhutang yaitu 4,8 triliun rupiah. Saudara tidak usah hitung, saya sudah menghitung dan itu adalah catatan dari para ahli. Dihitung dengan upah kerja 1 tahun. Kemudian dikurskan dengan talenta, maka setiap bahwa hamba itu telah berhutang 4,8 triliun rupiah dan setara dengan upah kerja selama 200 tahun. Sedangkan orang yang diberikan piutang itu cuma 100 dinar atau hanya 10 juta rupiah. Bayangkan saudara,
4,8 triliun rupiah dilunasi selama 200 tahun. Saudara, apakah kita sempat 200.000 tahun, saudara? 200.000 tahun, 200 tahun aja kita sudah tidak sempat, saudara. Artinya adalah pembebasan yang diberikan kepada orang yang berhutang itu sudah tidak mungkin bisa dilunasi. Sedangkan orang yang berhutang kepadanya cuma 10 juta, saudara. Coba saudara bilang sama sebelahnya, kamu sangat bernilai di mata Tuhan. Bilang gitu. Setiap kalian itu, saya itu 4,8 triliun. Dan kita nggak mungkin bisa untuk melunasi hutang. Saudara, ini berbicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang dosa. Tuhan hendak mengajarkan kepada Petrus. Petrus itu adalah seorang rasul yang ditugaskan untuk membangun gerejanya. Tetapi dengan iman dia. Namun di dalam perjalanannya Petrus ditambahkan oleh Tuhan Yesus bahwa gereja itu dibangun bukan berdasarkan iman saja, tetapi berdasarkan yaitu kasih dan pengampunan. Oleh karena itu, ketika kita diperhitungkan dosa kita 4,8 triliun dan harus dilunasi 200.000 tahun, saudara, bisa enggak kita menyelesaikan hutang dosa kita? Enggak bisa, saudara. Tetapi ketika Tuhan berbelas kasihan, pada suatu waktu kita tersungkur di hadapan Tuhan, kita percaya sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan bebaskan. Artinya adalah Tuhan telah membebaskan dari hutang dosa, yaitu ketika orang itu bersujud, orang itu memohon belas kasihan. Dan ketika orang yang sudah dibebaskan itu bertemu dengan orang yang memohon belas kasihan cuma utang 10 juta. Tetapi orang itu tidak mau untuk membebaskan, bahkan mencekik temannya, saudaranya. Saudara, perumpamaan ini diceritakan untuk supaya Petrus ngerti. Petrus, engkau dipanggil untuk menjadi sokok guru gereja karena imanmu, yaitu Yesus anak Allah yang hidup, Mesias, juru selamat. Betul, tetapi satu lagi yang Petrus harus lakukan. Petrus harus mau mengampuni, bukan 7 kali. Rabi Yahudi mengajarkan 3 kali pengampunan cukup. Tetapi Petrus mengatakan kepada gurunya, guru, sampai berapa kali saya harus mengampuni seseorang, saudara yang berdosa kepada saudaranya? Apakah 7 kali? Sebetulnya Petrus itu lebih tinggi standarnya. Rabi Yahudi menentukan 3, tapi Petrus 7 itu angka sempurna. Petrus ingin menunjukkan, Tuhan, imanku cukup kuat, Tuhan. Nah, di dalam Lukas itu mencatat, saudara, dengan detail. 70 kali 7 itu artinya kali 7 adalah setiap kali saudaramu kembali 7 kali, kali 70 saudara harus mengampuni. Artinya pengampunan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah pengampunan seperti kamu diampuni. Tidak terhingga, tidak terampuni, tidak terlunasi. Tapi Tuhan membebaskan kamu. Tidakkah kamu mau untuk mengampuni saudaramu? Saudara, dakwaan dan ancaman serta kekuasaan iblis itu menggerogoti orang-orang percayanya. Orang-orang berdosa, mereka dicuri, mereka dibunuh, dan mereka dibinasakan. Saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Saudara, nasib orang berdosa itu kasihan, saudara. Kasihan. Mereka betul-betul harus menerima pengampunan. Mereka harus menerima yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Hal kedua, pengampunan yang Yesus ajarkan bukan hanya sekedar pembebasan, saudara. Ketika orang yang tidak terlunasi, orang yang tidak terbayar hutangnya, dia mendapatkan pembebasan, tetapi dia berkata, seorang raja itu, kalau kamu tidak melunasi, maka aku jual. Nah, kata jual di dalam Alkitab itu yaitu dipakai untuk kata yaitu penebusan.
Kenapa penebusan itu ada? Karena setiap orang berdosa sudah terjual. Terjual itu sudah dimiliki, saudara. Siapa yang berhutang kepada seseorang, dia miliknya. Dia budaknya. Orang yang berhutang itu tidak bisa lari daripada orang yang memberikan hutang. Dia itu di bawah, diperbudak. Saudara bayangkan ketika iblis memperbudak, dosa memperbudak. Perbudakan dosa itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan. Yang terus menerus tidak akan pernah selesai. Saudara tidak akan pernah berhenti menginginkan sesuatu. Saudara tidak pernah puas untuk dipuaskan dagingnya. Saudara tidak pernah berhenti untuk menjadi sombong angkuh. Dan itu terus seperti lingkaran setan, saudara. Dan sampai saudara mengalami, yaitu waktunya habis, kematian menjemput saudara. Saudara, ketika seorang hamba itu dibebaskan, ketika dia harus berhadapan dengan saudaranya yang berhutang hanya 10 juta, saudara, harusnya dia dibebaskan. Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus menjawab, setiap kali saudaramu datang menyesal, memohon ampun, ampuni dia. Engkau sudah dibebaskan dari hutang, dari terjual. Kalau tidak anak istrimu aku jual. Saudara, hari ini adalah merupakan bulan kasih, saudara. Nanti Imlek, saudara, keluarga-keluarga berkumpul, saudara. Saudara tahu enggak, ada keluarga-keluarga yang mengalami terjual karena mereka adalah orang berdosa. Mereka hidup di dalam kerukunan, mereka hidup di dalam kebaikan, tetapi mereka tetap terjual oleh dosa. Artinya saudara, masa depannya pasti binasa tanpa Yesus. Karena itu ketika saudara-saudaramu itu bersalah kepadamu, Tuhan bilang kepada gerejanya, supaya gerejanya itu melepaskan kasih dan pengampunan. Supaya seperti kamu dikasihi, supaya seperti kamu diampuni, setiap hari kamu harus mengasihi dan mengampuni. Saudara, kita baca bagian ini sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah. Satu lagi, saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudara, dia adalah pembunuh manusia. Cukup jelas, saudara. Gereja tidak ada pilihan selain mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi, Anda disebut a killer. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tragis. Karena itu kerinduan Musa melalui bulan Februari ini, bulan kasih. Jangan kita rayakan saja Imlek dan Valentine. Tapi mari kita terapkan yuk. Kasih itu saudara aplikasikan, kasih itu saudara hidupkan. Mari kasih saudara-saudaramu yang tidak datang ke gereja. 1 tahun Musa sudah kunjungan ke berbagai jemaat yang aktif dan pasif. Dan puji Tuhan yang aktif kembali, puji Tuhan, Musa senang. Tetapi 1 tahun masih bertahan ada. Musa berpikir merenungkan firman ini sulit sekali. Tidak mudah untuk orang itu akan kembali menikmati kasih dan pengampunan. Kalau gereja tidak mau sungguh-sungguh mengasihi kembali, mengampuni. Saudara, di pasal 18, kalau saudara baca di 1 perikop, di sana ada perikop tentang ketersesatan. Ada perikop tentang domba yang hilang. Saudara, hati Tuhan itu kasih dan pengampunannya bukan berhenti di kayu salib. Tetapi dia dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia terus mencari. Kalau Anda mengasihi dan mengampuni saudaramu, bangku kosong ini tidak akan kosong lagi. Tahun 24 ibadah ini akan menjadi mukjizat bagi kita. Karena kegerakan daripada kasih dan pengampunan. Saudara tidak bisa menghindar mengatakan saya tidak dikasih. Fakta mengatakan perhitungan sorga Anda sudah dibebaskan 4,8 triliun dan Anda sudah bebas dari hutang 200.000 tahun dan itu tidak mungkin kita bayar. Walaupun kita dijual anak istri, cicit, cucu, cicit dan terus dijual
7 keturunan tidak akan pernah lunas. Dan Tuhan telah melunaskan kepada saudara. Bukankah ini menjadi pesan yang penting? Bukan didorong-dorong, ayo ampuni. Atau mungkin kita masih terus ada di dalam perselisihan. Ketika kita mendapatkan saudara kita bersalah kepada kita cekik dia. Kamu harus melunasi hutangmu, saudara, please. Tuhan akan marah. Saudara, saya ingin saudara membaca di dalam Matius 18 ayat yang ke 33. Demikian bunyinya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, hati-hati saudara. Kalau kita tidak mau mengasihi, maka Tuhan yang akan mengirim algojo sampai Anda mengasihi saudaramu. Saudara, saya jumpa dengan keluarga-keluarga yang sampai hari ini masih sulit mengasihi satu dengan lain. Apa yang terjadi? Sangat banyak masalah. Mulai ekonomi sampai penyakit. Saudara, hati-hati. Alkitab mengatakan algojo. Algojo itu dipakai untuk memaksa saudara melunasi hutang. Saudara, ini tidak mungkin saudara. 4,8 triliun mau dicicil berapa lama? 200.000 tahun mau dicicil berapa? Umur manusia kata Musa hanya 70 tahun, 80 tahun kalau itu kuat. Mau berapa tahun saudara? Artinya bahwa Tuhan inginkan tidak ada pilihan buat orang-orang percaya yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kecuali dia mengasihi. Dan ketika dia tidak mengasihi sama dengan dia pembunuh. Dan pembunuh itu tidak mendapat hidup kekal. Dan kalau kita percaya bahwa kita ini adalah orang percaya yang sudah terima hidup kekal. Maka kita harus mengasihi dan mengampuni. Yang terakhir saudara. Saudara, saya ingin supaya aplikasi daripada renungan ini membuat saudara keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang menyenangkan. Ternyata Alkitab memperlihatkan saudara seorang pribadi yang memiliki kasih dan pengampunan itu hidupnya menyenangkan orang lain. Itu hidupnya itu disenangi orang lain. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita gereja Kaim Tong tahun 24 akan semakin disukai orang. Tepuk tangan. Itu perintah komandan-komandan saya. Musuh gereja Kaim Tong harus semakin disukai orang. Harus semakin dinikmati oleh orang. Karena apa? Kasihnya dan pengampunannya. Amin saudara. Nah saudara, percakapan Yesus. Saya tuliskan percakapan-percakapan. Karena kita lemah di dalam komunikasi. Orang kalau sudah bermusuhan. Kok komunikasi buru-buru. Ngelihat aja wegah. Sebel ya. Makanya jangan iri kalau musuh cinta sama jemaat. Bahkan dicintai. Karena itu lahir daripada perintah. Coba Mose menjadi orang yang berang. Menjadi orang yang gampang untuk marah dan juga gampang untuk membenci saudara. Tidak datang ke gereja, awas lu ya. Saudara pasti akan pergi. Bukankah kita terima kasih ya. Bukankah kita harus menunjukkan kasih dan ya saya ampuni. Berapa kali Tuhan bilang, seberapa banyak kamu menerima kasihku. Kasih dia. Saudara, Yesus bertemu perempuan Samaria. Perempuan Samaria senang sekali. Dan dia bertobat. Yesus bertemu dengan perempuan berzina. Semua orang merajam batu. Ayo orang berzina harus dirajam. Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Rajam batu itu nomor 1 ke perempuan itu. Masing-masing meninggalkan. Tapi perempuan itu mendekati Yesus dan dia senang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, adakah orang yang menghukum kamu? Tidak ada, aku pun juga tidak menghukum. Saudara, jangan memiliki pribadi yang suka menghukum. Suka mengadili, gak boleh. Itu tidak enak saudara, membawa energi yang memisahkan di antara kita. Tapi kita mesti harus, ya sudah tidak apa-apa. Kalaupun saudara, Yesus memberikan contoh. Kalaupun Yesus disalib, bukan mendatangkan kematian saudara. Tetapi justru mendatangkan keselamatan.
Ketika Yesus bertemu dengan Sakius, Sakius pemungut cukai, nggak mau ditemui orang itu. Pemungut cukai itu memang adalah seorang yang memiliki perilaku yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi Yesus bisa menyenangkan Sakius. Sakius bisa mencari Yesus. Dia pendek, tapi dia memanjat pohon. Dan kemudian dia bertanya, Yesus, di mana Yesus? Dia mencoba untuk mencari Yesus. Yesus berkata, Sakius, boleh saya ke rumahmu? Saudara-saudara, orang yang penuh kasih dan pengampunan, dia seperti air. Dia merembes kemana-mana, saudara. Itulah yang menjadi kerinduan gereja. Saudara, bukan hanya emas-emas di Cihideng. Maaf komandan, salah komandan. Tapi kita emas ada di seluruh kota Tasik. Amin. Saudara akan mengkilau, saudara akan menyinari, saudara seperti air yang merembes di mana-mana, saudara. Karena orang menginginkan kasihmu, orang menginginkan pengampunan di toko, bayar kurang, tidak sengaja. Jangan dimaki-maki, saudara. Bilang, enggak apa-apa, terima kasih. Saudara dan saya adalah anak Tuhan yang dibebaskan oleh Bapa Raja segala raja. Kalau dia bisa membebaskan dosa kita, dia terlalu bisa memelihara kita 200 tahun untuk kita hidup berkelimpahan. Tidak mungkin Tuhan yang bisa membebaskan kita, dia tidak mau untuk mengasihi kita. Dan terakhir, Tuhan Yesus ketemu dengan pemungut cukai, yaitu orang Lewi. Matius pemungut cukai. Kalau Sakius itu adalah orang dibenci, pendek, tetapi justru orang itu bertobat. Dan seisi keluarganya menerima Tuhan Yesus. Dan terakhir adalah Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai. Catatan Alkitab mengatakan Yesus disebut sahabat orang berdosa. Melalui renungan pagi hari ini, pulang dari tempat ini, jangan bangga kita menjadi sahabat orang baik. Jangan bangga, tidak ada Alkitab bilang. Sahabat orang berdosa. Sama orang baik itu cincai, biasa, tapi sahabat orang berdosa. Saudara bisa duduk dengan orang-orang berdosa. Saudara bisa menasihati, saudara bisa memberkati orang berdosa. Itu dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Itu luar biasa. Saudara, ini kerinduan tahun 24, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika kasih dan pengampunan itu saudara bawa kemana-mana. Saudara akan menjadi kesukaan banyak orang. Dan saudara akan menjadi pribadi seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa.